Alhamdulillah, untung ada Mardani. Jadi tahu deh. Ditulis oleh Kukuh. Tweet Mardani Alisera hari ini telah membuka mata saya. Dia yang menggaungkan tagar menolak darurat sipil membuat saya bertanya-tanya, mengapa? Bukankah jika darurat sipil dia bisa mengkampanyekan presiden otoriter, penguasa zalim, menyusahkan rakyat serta narasi-narasi lainnya yang intinya membakar emosi rakyat serta para pemuda dan mahasiswa, likoannya oposisi. Mengapa tidak dilakukan oleh gengnya? Harusnya mereka bersorak-sorailah Jokowi melakukan darurat sipil karena ada sebuah alasan kuat buat menjatuhkannya. Setelah membaca berita bahwa Mendagri memerintahkan Pemda untuk menjamin kebutuhan para medis, membuat saya paham, that's the point. Saya jadi paham kalau Jokowi membuat pesan kejut yang ditujukan kepada para lawannya dengan dia mengatakan akan memberlakukan darurat sipil jika keadaan abnormal. Kita mengetahui bahwa dalam sebuah revolusi selain massa ada namanya logistik. Hanya menjadi kebodohan tingkat lanjut jika logistik belum cukup tapi sudah melakukan revolusi. Dalam cerita dengan bumbu teori konspirasi, Amerika dan Sekutu merupakan yang kerap kali jadi juragan dan penulis skenario dalam sebuah revolusi di suatu negara seperti Libya, Suriah, atau Hong Kong beberapa waktu lalu. Kisah-kisah untold story bagaimana Soekarno, Soeharto, Habibie, dan Gus Dur, bahwa ada agen Paman Sam ikut bermain dalam penjatuhan rezim mereka, lumayan renyah terdengar di berbagai kalangan. Hal ini juga berlaku untuk seorang Jokowi, apalagi seorang Jokowi yang berani mencaplok Freeport serta membubarkan Petral yang tentu membuat ngamuk penghuni Gedung Putih. Sejak saya masih sekolah sampai kuliah, dari anak rohis yang lugu sampai jadi aktivis mahasiswa, perusahaan bernama PT Freeport merupakan legenda kedikdayaan Amerika di bumi Indonesia ini. Lewat perusahaan tambang ini yang membuat seakan-akan kita memberikan upeti kepada sang raja dunia dari hasil bumi serta keringat kita. Walau isu Freeport selalu jadi komoditas politik tiap tahun, itu seolah hanya opini, warung kopi, politikus, dan parasit negeri semata. Hingga suatu hari rakyat Indonesia maupun dunia terkaget-kaget kejayaan Freeport akhirnya harus runtuh di tangan Jokowi si tukang mebel. Begitupun Petral sang calo, penghisap kekayaan minyak Indonesia, di mana ceritanya tak jauh beda harus mengalami hal yang sama dengan Freeport. Kita tahu saat ini Amerika dan Sekutu sebagai penyedia dana dan jasa konsultan revolusi juga sedang sibuk dengan ekonominya karena pandemi COVID-19 ini. Amerika sendiri yang ekonominya terkuras habis karena perang militer di Suriah, perang dagang dengan Cina, hingga harus menyiapkan bantuan langsung tunai untuk mengatasi kekacauan akibat pandemi ini, tentu akan berpikir untuk tidak atau menunda mensponsori sebuah revolusi di suatu negara saat ini. Mungkin karena itulah saat ini bukanlah momen terbaik revolusi, sehingga isu-isu otoriter rezim zalim belum bisa ditayang sekarang. Walaupun mungkin bidak-bidak sudah menyusun isu serta kebijakan di mana keadaan menuju chaos, tapi belum banyak berkembang. Dan para bidak tentu akan menyusun ulang strategi. Beberapa yang mulai memainkan peran-peran tapi sepertinya belum ada isyarat menyalakan api revolusi secara total, karena mungkin menunggu sponsor atau kelengkapan logistik. Desakan lockdown berpotensial kekacauan negeri seperti Italia dan India bukan opsi yang diambil Jokowi akhirnya. Walaupun desakan itu sudah diledakkan oleh banyak pihak, Jokowi tidak bergeming sedikit pun walaupun safari-safari politik ke internal Jokowi sudah dilancarkan. Meskipun begitu, Jokowi pasti berwaspada dan mengambil sebuah langkah dalam caturnya. Akhirnya Jokowi dengan cerdasnya melangkahkan bidanya yang tanpa terprediksi banyak pihak, yaitu darurat sipil. Kacaulah semua skenario. Darurat sipil yang meletakkan
Presiden sebagai komando kekuasaan satu-satunya tentu akan memberikan punchback keras kepada lawan maupun kawan yang berselingkuh. Tapi darurat sipil ini tentu akan jadi fireback besar ke Jokowi jika para lawannya sudah siap. Darurat sipil ini bisa dikalahkan dengan skenario playing victim, Jokowi otoriter, zalim serta tuduhan keji lainnya lewat sebuah tragedi. Tapi kenapa kesempatan besar ini tidak diambil oleh lawan Jokowi? Kita bisa lihat dari tweetnya Mardani yang malah menolak darurat sipil ini. Jika dilihat bagaimana tweetnya Mardani ini yang mencapai puluhan perihal darurat sipil, dari tweet pertama sampai ke-17 semuanya pemerintah pusat harus bla bla bla, sampailah di tweet ke-18 perihal anggaran yang juga minta ke pusat. Padahal Jokowi sudah berkali-kali alokasi anggaran terhadap penanganan pandemi COVID-19 ini sampai 500-an triliun. Jumlah yang cukup besar di mana APBN hanya 4.000 triliun. Melihat lebih dari dalam tweet ke-18 ini menarik karena menyebutkan proyek pindah ibu kota, perjalanan dinas dan lain-lain, tapi subjeknya adalah pemerintah pusat. Pertanyaan, kenapa tidak menyebut pemerintah daerah? Padahal kita tahu jika permintaan karantina kesehatan wilayah dalam tweet tersebut juga harus mencolek perihal APBD yang penguasanya jelas gubernur atau bupati. Lantas mengapa tidak ada sama sekali permintaan ke Pemda atau meminta ke pemerintah pusat untuk menarik dana dari Pemda dan membatalkan proyek-proyek mega proyek seperti proyek Formula E yang memakan dana triliunan di DKI Jakarta untuk dialokasikan ke penanganan corona atau minimal penyediaan APD yang langka. Padahal mereka lewat agen pemasarannya seperti Dr. Tirta meraung-raung kalau APD habis, tapi seperti sebuah orkestra massal dengan satu komando yang diserang hanya pemerintah pusat bukan daerah. Padahal sama-sama punya uang, terlebih lagi DKI Jakarta di mana banyak rumah sakit dan para medis di sana, serta sangat membutuhkan karena paling besar suspek virus corona. Jokowi bukanlah seorang pemula dalam politik. Dia yang sudah 2 kali menang wali kota dan sekali gubernur serta presiden tentu paham permainan politik segala lapisan. Terakhir Jokowi tidak memilih melanjutkan jurus darurat sipilnya. Dia melihat celah yang lebih baik dengan sedikit risiko dibanding jurus darurat sipil. Dia yang lebih banyak melihat dan bekerja sehingga sedikit bicara. Akhirnya memajukan satu kudanya yaitu Mendagri. Mendagri dengan memerintahkan agar Pemda memasok kebutuhan APD dan kebutuhan para dokter termasuk para medis. Langkah yang brilian membuat anggaran-anggaran siluman seperti lem ibon, flash disk USB, sampai makan lobster bisa dengan mudah diakses untuk tujuan penanganan wabah ini. Dokter-dokter baik bukan pemain politik seperti si Tirta akan dimajukan untuk menekan dan mengambil logistik dari para gerombolan itu dengan sebuah proposal demi kebutuhan medis. Lihat saja nanti, walaupun Jokowi sudah menggelontorkan dana ratusan triliun rupiah untuk penanganan corona ini, tapi akan semakin banyak suara-suara iblis menyuruhkan bahwa pemerintah pusat tidak mau keluar dana. Lepas tanganlah, pemerintah pusat tega memalak rakyat karena meminta sumbangan. Pokoknya narasi-narasi mirip-mirip seperti itulah kita yang melihat dan tahu cukup tertawa. Kalau bisa bacain ayat kursi atau melakukan lempar jumroh seperti ketika Nabi Ibrahim mengusir iblis penggoda. Jadi mulailah kita mendengungkan Pemda harus tanggung jawab soal habisnya APD dan keselamatan para medis. Tweet Mardani 18. Ketiga, realokasikan anggaran 2. Anggaran-anggaran pengeluaran negara untuk pindah ibu kota, perjalanan dinas, acara-acara kumpul massa, Pilkada 2020, dan anggaran kegiatan belanja negara lainnya yang tidak mendesak dialihkan ke anggaran penanganan wabah COVID-19 tagar tolak darurat sipil. 19. Kita harap pemerintah pusat tidak main-main dengan nyawa dan keselamatan rakyat.
dan serius menjalankan seutuhnya undang-undang tentang karantina kesehatan yang disahkan dan ditandatangani sendiri oleh Pak Ed Jokowi pada tanggal 7 Agustus 2018. Tagar tolak darurat sipil. 20. Terakhir, tagar kami oposisi menegaskan menolak status darurat sipil dan mendesak penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat karena yang dibutuhkan saat ini adalah pendekatan kesehatan untuk menangani wabah penyakit, bukan penanganan militer. Terima kasih. Tagar tolak darurat sipil. Ditulis oleh Kuku, dilansir dari